잠깐만요. 빨리 가봐. 야, 너 몇 개나 들어갈까? 벌지 말라고. 언제 철거하는데? Film dibuka dengan dua orang pria yang sedang susah payah menghidupkan motor Kaptulnya. Ada Go Taek-il dengan rambut orange-nya yang nyentrik, dan juga Woo Sang-pil, sahabat karib Taek-il sedari kecil. Malam itu mereka berdua hendak mencoba motor baru Go Taek-il Kaptulnya yang baru saja ia beli melalui marketplace atau via online. Namun di tengah jalan mereka harus berurusan dengan polisi karena kebut-kebutan dan menerobos rambu lalu lintas karena ada orang belagu yang berani nyenggol Kaptul milik Go Taek-il. Karena ulah mereka, ibu Taek-il yang bernama Yoon Jung-hee yang seorang mantan atlet voli, ia pun datang menjemput anaknya yang badung di kantor polisi. Dan ternyata Taek-il ini memang badung sebadung-badungnya, karena rupa-rupanya ia membeli motor Kaptul tersebut dengan uang sekolah yang diberikan oleh ibunya. 그래서 저걸 산 거야? 학원비 준 걸로? 뼈를 때려쳤는데 학원을 왜 다녀? 그럼 뭐 할 건데? 할 줄 아는 것도 하나도 없으면서. Dan bahkan Go Taek-il berani melawan ibunya yang meminta ia untuk terus melanjutkan sekolah, yang akhirnya malah membuat ibunya kesal sehingga harus menempeleng Go Taek-il dengan gaya volinya. 때리는 게 그게 뭐 그건 쓸모 있는 거야 그거는? 가만히 있어봐. Setelah keluar dari kantor polisi, Taek-il yang sudah selek dengan ibunya dan juga muak dengan tempat tinggalnya, yaitu di Seoul, ia pun berencana pergi dari Seoul berkelana seorang diri agar tidak mendengar repetan ibunya lagi yang selalu memintanya untuk melanjutkan sekolah. Taek-il pun hanya berpamitan dengan Sang-pil sahabatnya dan tidak memberi kabar apa-apa kepada ibunya. 만 원으로 갈 수 있는데 하나요? Dalam perjalanannya, Taek-il pun bertemu dengan seorang wanita yang punya penampilan sama-sama norak seperti Go Taek-il dengan rambut merahnya yang bernama So Kyung-ju. 뭘 그렇게 쳐다봐? Dan karena memang attitude Go Taek-il sangat minus, ia pun terus memandangi Kyung dengan tatapan aneh, dan yang akhirnya malah membuat Go Taek-il harus menerima bogeman mentah dari Kyung-ju. 보여서 머리가 빨갛잖니. Sambil terus berjalan tak tentu arah karena Go Taek-il sudah sangat kencot, ia pun memutuskan untuk makan di sebuah restoran Cina karena dari bannernya di sana menyediakan menu makanan murah khusus makan di tempat. Sambil menikmati makanannya, Gotak pun tidak sengaja melihat sesuatu yang sangat aneh di restoran itu, di mana seorang kurir makanan di tempat tersebut entah kenapa tiba-tiba terlempar saat masuk ke dalam dapur, yang sepertinya koki di restoran itu lagi bad mood. 하지 말고 드세요. 퍼지면 맛없고. Di tempat lain dengan Sang-pil yang ternyata sifat dan wataknya sangat bertolak belakang dengan Taek-il, dimana kalau Taek-il suka melawan dan membantah dengan orang tuanya, Sang-pil ternyata anak yang cukup soleh karena dia masih menyempatkan diri untuk merawat neneknya. Ya walaupun terkadang Sang-pil juga kesal dengan neneknya karena neneknya itu selalu lupa ingatan dan selalu lupa kalau dia punya seorang cucu. 다시 봐봐. 나 기억 안 나? 호랭이 냄새나 개똥 냄새. Kembali dengan Taek-il yang hari itu kembali berkunjung ke restoran Cina. Namun kali ini dia bukan mau makan murah, tapi kali ini Taek-il ingin melamar kerja di sana karena restoran tersebut membutuhkan karyawan untuk tambahan kurir makanannya. Dan ya,
Tanpa perlu surat lamaran, CV pas foto 3x4, SKCK, ijazah transkrip nilai dan punya kemampuan seperti Superman yang punya kekuatan dan etos kerja di atas rata-rata manusia normal seperti di negara Konoha, Go Taek-il pun akhirnya diterima kerja di restoran itu. 오늘부터 새로 일하기도 했는데. Setelah diterima kerja, Taek-il yang sangat penasaran dengan bunyi klotak-klotek dari arah dapur pun lantas mencoba melihat seperti apa sebenarnya bentukan koki di restoran itu yang sepertinya sangat sangar sekali dari cara masaknya. Dan begitu dilihat, ternyata orang tersebut tidak sesangar seperti yang dibayangkan. Malah lebih cocok dibilang mirip Dora, dan koki itu bernama Lee Gyu-suk. 몇 살? Dan setelah melihat tampang koki yang seperti Dora, Taek-il lantas dengan songongnya menyempelekan Gyu-suk dan malah berani adu mulut dengannya. Yang akhirnya lagi dan lagi, Taek-il pun harus menerima bogeman mentah karena attitude-nya yang minus. 존댓말 배우기 전에 자퇴. 배울 게 없어서 Di tempat lain, ibu Taek-il yang mencemaskan dirinya karena pergi tanpa kabar pun terus berusaha menelponnya setiap hari. Namun karena Taek-il tidak pernah menjawab telepon ibunya, ia pun memutuskan untuk mencari sebuah ruko dan berniat membuka usaha kecil-kecilan. Berharap jika Taek-il kembali, ia sudah mempunyai cukup uang untuk membiayai sekolahnya. Karena memang satu-satunya harapannya adalah menyekolahkan Go Taek-il setinggi mungkin agar tidak bernasib sama seperti dirinya. 생각하고 있어요. 아이고, 맞다. 괜찮아요. Sementara itu, Sang Pil dengan kepribadiannya yang baik ternyata agak salah memilih pekerjaan karena dia mau tidak mau harus bekerja sebagai preman di bawah kaki seorang rentenir yang tentu kerjaannya menagih hutang kepada para nasabah-nasabahnya. Bukan kemauan Sang Pil sebenarnya untuk melakukan pekerjaan ini, tapi karena dia memang harus membiayai hidupnya dan juga neneknya yang sedang sakit di rumah. 때문에 마탱이 가는 게 이 바닥이야. 나도 굉장히 험악해질 줄 알았는데. 집중해. Kembali dengan Taek-il yang sedang makan bersama dengan si koki Gyu-suk dan rekan sesama kurirnya yang bernama Guman. Ternyata Taek-il dan Gyu-suk tampaknya sangat-sangat tidak akrab. Bahkan mereka masih terus saja adu mulut setiap hari dan saling mencaci maki satu sama lain. Dan karena Taek-il terus menentang Gyu-suk, akhirnya lagi dan lagi Taek-il pun harus menerima bogoman mentah dari Gyu-suk. Keesokan harinya Taek-il lantas mengantarkan makanan kepada pelanggan yang memesan makanan itu di tempat yang sangat nyusahin. Dan ternyata begitu sampai di atas, rupa-rupanya orang yang telah memesan makanan dari restorannya adalah si Kyung-ju. Dan karena Taek-il masih kesal karena bogoman mentah dari Kyung-ju waktu lalu, Taek-il pun lantas mencoba membalasnya saat itu juga. 어쩔 건데? 싫은데? Namun ternyata saat mereka asik berkelahi tanpa sengaja, Taek-il malah memegang kates mengkel milik Kyung-ju. Dimana yang tadinya Kyung-ju tidak ingin meladeni Taek-il karena kates mengkelnya sudah dipegang. Akhirnya Taek-il pun kembali terkapar oleh bogoman mentahnya. 미안해. 잘못했어. Setelah kembali ke resto, Sang Pil ternyata saat itu mencoba menghubungnya karena ingin memberi kabar tentang ibunya. Namun karena Gyu-suk ini sangat tengil, ia pun dengan usilnya malah menjawab telepon itu untuk mengerjai Taek-il. 누구세요? 자기도 죽었다. 뭔데? 무슨 일인데? 똑같이 생겼지. 신분은 더족 같아. Dimana ternyata Sang Pil ingin memberitahukan kalau dia tadi melihat ibunya yang sepertinya sedang kesusahan dan sampai memohon-mohon kepada orang lain. Yang ternyata saat itu ibu Taek-il sedang menawar sebuah ruko kosong karena ingin buka usaha kecil-kecilan di tempat itu. 시장에서 어떤 아줌마들이 얘기하는데 분위기가 진짜 묘하다라니까. 아, 뭐 엄마 왜 또 뭐? 진짜 이상했다니까?
Beralih dengan Kyung-ju yang saat itu baru saja tiba di kos-kosannya. Namun saat ia tiba di sana ternyata teman-teman sekamarnya membawa 2 orang pria tanpa sepengetahuannya. Dimana tentu hal tersebut membuat Kyung kesal dan lantas mengusir mereka dari sana. Dan karena tidak terima diusir oleh Kyung, mereka pun lantas memberikan bogoman mentahnya kepada Kyung. Yang mana hal tersebut akhirnya membuat Kyung sangat marah dan mau tidak mau harus membalas bogoman mentah itu kepada 2 pria tersebut dengan tinjunya. Di saat Kyung mencoba kabur dari kejaran 2 pria tersebut, ternyata tidak sengaja ia mengarah ke resto di mana Taek-il bekerja. Dan ketika Taek-il melihat Kyung saat itu juga, ia pun ikut mengejarnya karena ingin membalas bogoman mentahnya waktu lalu. Namun saat ia melihat Kyung yang tampaknya sedang dalam masalah, Taek-il lantas berusaha menolongnya. Namun karena Taek-il memang tidak bisa berkelahi, ia pun meminta bantuan kepada Gyu-suk yang mungkin bisa membantunya. Tapi ternyata nyali Gyu-suk tidak sesuai dengan tubuh gempalnya. Ia malah ngendok, ngepron dan tidak mau membantu Taek-il. Keesokan paginya sambil mengeluh dan mencemooh tubuh gempal Gyu-suk yang tidak sesuai dengan nyalinya, Taek-il pun terus melakukan pekerjaannya sebagai kurir makanan di tempat itu dengan semangat. Sementara di tempat lain ternyata ibu Taek-il juga tidak kalah semangat karena hari itu ia sudah bisa membuka usaha kecil-kecilan sesuai dengan harapannya. Tidak terasa 1 bulan pun sudah berlalu sejak hari pertama Taek-il bekerja, dan pada hari ini ia mendapatkan gaji pertamanya bekerja di sana sebagai kurir makanan. Dan untuk merayakan gaji pertamanya, Taek-il pun mentraktir rekan-rekannya hingga bosnya untuk makan-makan bersama. Dan masih sama dengan keusilan Gyu-suk kepada Taek-il. 내가 저번에 형한테 얘기했잖아요. 만나면 쌈박 거야. 오빠 뭐? 손 털지 마, 이 개. Setelah 1 bulan Taek-il kabur dari rumah, hari itu juga ia memutuskan untuk mengunjungi kios tempat ibunya berjualan. Taek-il datang ke sana karena ingin memberitahukan bahwa keadaannya baik-baik saja dan tidak perlu mengkhawatirkannya, karena ia yang sudah bisa mandiri dan sudah bekerja di sebuah restoran Cina. 네가 언제부터 내 말을 그렇게 잘 들었어? Namun ternyata 1 bulan lamanya tidak merubah sikap Yunjung kepada anaknya. Bahkan setelah mendengar anaknya itu bisa mandiri, Yunjung masih saja menganggap Taek-il sebagai anak kecil. Yang ternyata sikapnya itu karena ia masih berharap Taek-il mau melanjutkan sekolahnya hingga kuliah, bukan bekerja sebagai seorang kurir makanan. 안 돼 좀? 아니 어떻게 하고 싶은 일만 하고 살아? 어디 가서 이상한 짓 안 하고 그냥 사람답게 살면 되는 거 아니야? Beralih dengan Sang Pil yang hari itu masih bekerja sebagai debt collector dan akan menagih hutang kepada seorang pelanggan yang sudah nunggak selama berbulan-bulan. Namun kali ini Sang Pil harus menagihnya seorang diri agar nyalinya semakin terasah. 오케이? 네가 안에 힘을 줘. 이렇게 주름을 만들어. 마셔. Dan begitu Sang Pil menemui nasabah tersebut sesuai dengan arahan seniornya, ia pun langsung mencoba menagih nasabah itu dengan semaksimal mungkin. Tapi ternyata tidak sesuai dugaan. Sang Pil malah harus dihajar habis-habisan oleh nasabah itu. 얼마를 더 뜯어가려고 이 개새끼야. 고 원금은 아직 반도 못 갚았어요. 누워 있어. 괜찮아. Kembali ke restoran yang ternyata pada hari itu Kyung-ju juga ikut bekerja di sana setelah pemilik restoran kasihan melihatnya luntang-lantung sendirian tanpa arah. Dan karena Kyung seorang wanita, pemilik restoran pun memberinya kamar khusus agar tidak tidur dengan para karyawan lainnya yang semuanya adalah lanang. Di mana kamar tersebut adalah kamar milik putrinya. 아니 어떻게 매일 찜질방에서 출퇴근을 합니까? 제일 안
왼쪽 방을 쓰시면 돼요. Namun entah kenapa saat Taek-il menyinggung tentang putrinya, si pemilik resto tidak mau membahasnya sama sekali karena memang selama ini putrinya tidak pernah terlihat. Bahkan Gyu-suk pun ikut mengalihkan pembicaraan agar mereka tidak membahas putrinya lagi. 안 보이냐 딸이? 나 한 번도 못 봤는데. 다들 푹 쉬어요. 예. Di malam harinya Gyu-suk dan seluruh karyawan resto pun memutuskan untuk pergi karaokean untuk merayakan Kyungju sebagai rekan baru mereka. Semua orang menikmati malam itu kecuali dengan Taek-il. 서비스를 3번이나 달라고 하는 사람이 어딨어 도대체. 아이스크림 먹으러 갈래? Namun begitu mereka selesai dengan karaoke, ternyata begundal-begundal yang mengejar Kyungju tempo hari juga ada di sana. Dimana tentu pertemuan mereka secara tiba-tiba itu pun membuat Taek-il yang nol attitude dan tidak bisa berkelahi malah menantangnya. 아 이런 쓰잘데기 없는 애들이랑 놀지 마. 아저씨 아까 뭐라고요? 멀어서 잘 안 들리. Namun ketika Gyu-suk mencoba melerai perkelahian itu, tampangnya yang terlihat seperti Dora pun membuatnya harus ikut terkena masalah. Dan karena Gyu-suk tidak ingin terlibat dengan perkelahian, ia pun lari dari sana sambil mengkucek-kucek wajah si begundal dengan remahan snacknya. 기가 막히게 모아. 아 잠깐만요. 아주 그냥 병신 새끼인데? Beralih dengan sang pil yang masih tidak terima dengan perlakuan nasabah yang telah memukulnya, ia pun memutuskan untuk membalas dendam dan membunuh si nasabah itu. Ya, walaupun sebenarnya sang pil ini mempunyai kepribadian yang baik, namun menyangkut harga dirinya, ia pun nekat melakukan sesuatu yang sebenarnya dia sendiri tahu kalau dia tidak akan sanggup melakukannya. 이젠 돈하고 식욕이 내놔 이 씨발놈아! 내가 못할 것 같다 보이지? Sementara itu di tempat lain ternyata dua begundal ini berhasil menemukan restoran di mana Gyu-suk dan Taek-il bekerja. Ya, mereka datang ke sana karena tidak terima dengan Gyu-suk yang sudah meremehkan mereka dan lari saat di tempat karaoke. Dan tanpa basa-basi dua begundal ini pun lantas membuat onar di restoran tersebut dan bahkan merusak semua properti yang ada di sana, termasuk abu dari anak sang pemilik resto. Ya, ternyata alasan putrinya tidak pernah terlihat di sana adalah karena putrinya yang sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Dan karena dua begundal ini sudah datang sesuka hati seenak jidat merusak abu dari anaknya itu, akhirnya Gyu-suk pun tak bisa lagi menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Ya, dengan amarah yang menggebu-gebu, Gyu-suk yang selama ini terlihat lemah dan selalu lari dari perkelahian, ia pun langsung memberikan pelajaran kepada dua begundal itu dengan membabi buta dan tanpa ampun. Benar-benar tanpa ampun. 야, 몇 개나 들어갈까? 이 벌려 이 씨. 어? 어석 씨. 움직이지 말라고. Dan setelah polisi berhasil mengamankan dua begundal itu, para kepolisian pun heran apakah benar bahwa yang di hadapan mereka adalah Lee Gyu-suk yang selama ini mereka tahu. Yang sepertinya Gyu-suk ini adalah seorang yang sangat terkenal di kalangan polisi. 우리가 아는 거석이 형님? Dan untuk mengetahui siapakah Gyu-suk sebenarnya, kita akan flashback ke beberapa tahun yang lalu di mana saat itu Gyu-suk pertama kali datang ke resto. Namun bukan untuk melamar kerja, tapi Gyu-suk yang ternyata adalah seorang bos gangster yang saat itu baru saja selesai menghabisi sekelompok klan gangster lainnya. Yang mana pada saat itu Gyu-suk mendapati pemilik resto yang hendak bunuh diri karena frustasi akan kematian putrinya. Dan sejak saat itulah Gyu-suk memutuskan untuk bersembunyi di restoran dan membuang semua identitasnya, lantas menjadi koki di sana. 뭐 산 사람은 살아야지.
Dan benar saja setelah identitasnya diketahui oleh kepolisian, anggota gengnya pun menyambangi Gyusuk untuk memintanya kembali ke kehidupannya seperti dahulu. Kehidupan yang sebagaimana mestinya ia jalani sebagai bos gangster. Di mana hal tersebut tidak bisa lagi dihindari oleh Gyusuk karena apabila ia tetap kekeh tinggal di sana, maka akan dipastikan ketika musuh-musuh mereka mengetahuinya, mungkin restoran itu akan hancur dan bahkan semua orang-orang yang ia kenal di sana mungkin akan terkena imbasnya. 어제도 몇 명 작살냈다고 소문 다 났더만. 이제 가. 영업 시작해야 돼. 언제까지 여기 있을 수 있을 것 같아요? 그 얘기 그만하자. 정령이랑 동대문 애들 알게 되면 가만 안 둘 텐데. Dan karena Gyusuk tidak ingin semua orang yang sudah ia anggap sebagai keluarga sendiri menjadi korban, dengan terpaksa Gyusuk lantas meninggalkan mereka dan kembali menjalani kehidupannya sebagai bos gangster. 버석 씨, 형님 잘 사십시오. 아무것도 아니야. 요리는 누가 해 그러면? 형 그 안 가면 안 돼요. Keesokan harinya Taek-il dan Kyung-ju lantas mengunjungi ibunya karena mendapat kabar dari Sang Pil bahwa kios ibunya akan dibongkar secara paksa karena lahan yang digunakan ibunya pada saat itu ternyata ilegal. Namun bukannya Yunjung mau mendengarkan ucapan Taek-il, ternyata Yunjung tetap kekeh akan mempertahankan kios itu bagaimanapun caranya. 아니 엄마 힘든 거 왜 얘기를 안 해? 엄마가 알아서 할 테니까 넌 친구랑 다른 데 가 있어. 그래도 뭐 알아서 해. 나 몰라. Dan karena Taek-il tidak tahu harus berbuat apa lagi, ia pun memutuskan untuk meminta tolong kepada Gyusuk untuk membantunya mempertahankan kios milik ibunya. Namun karena Gyusuk saat itu sudah kembali ke kehidupan lamanya sebagai bos gangster, ia pun tidak bisa membantu Taek-il karena ada sesuatu yang harus ia urus sendiri untuk kepentingan kelompoknya. 우리 같이 일했던 동료잖아요. 한 번만 도와줘요 좀. 너 내가 뭐 하는 사람인지 알지? 아 나 형 시간 없어. 이 새끼야 가오 잡을 때 어른인 척하나 봐. Dan sesuatu itu adalah sebuah negosiasi kepada klan gangster lainnya untuk mau menghormati batas-batas wilayahnya masing-masing. Karena ternyata setelah kepergian Gyusuk beberapa tahun yang lalu, banyak sekali kelompok gangster yang mencoba merebut wilayah mereka. Namun ternyata peringatan Gyusuk itu hanya dianggap angin lalu oleh para gangster lainnya, karena menganggap Gyusuk yang sudah tua dan tidak sanggup lagi melawan klan mereka yang sudah semakin besar. 식구가 좀 많아져가지고 담배값 챙기기도 바빠. 밖에 우리 애들 보셨지? 왜 노래 한 곡 할까? Sementara itu di tempat lain ternyata bos Sang Pil alias Sang Rentenir menyambangi kios Yunjung karena ingin menagih hutang kepadanya. Yang ternyata modal untuk membuka usaha itu didapatkan dari hasil meminjam modal kepada rentenir itu. Dimana hal tersebut membuat Taek-il sangat marah karena Sang Pil selaku debt collector di sana bahkan tidak memberitahukan hal tersebut sama sekali kepadanya. Yang padahal Sang Pil sendiri juga tidak tahu menahu kalau ibunya meminjam uang kepada bosnya. 야 돈 빌려줄 데가 없어서 우리 뭐냐고 이 씨발 새끼야. 좋아 새끼야. Kemarahan Taek-il pun semakin tersulut saat melihat si rentenir berhasil menemukan uang di laci ibunya, yang dimana uang itu adalah gaji pertamanya yang pernah ia berikan kepada ibunya waktu lalu. Dan akhirnya terjadilah sedikit perkelahian yang memporak-porandakan kios Yunjung. 너 3교시 안 갈? Namun karena si rentenir itu sudah melampaui batas dengan mengambil gaji pertama anaknya tanpa babi bu dengan kemampuan atlet volinya, Yunjung pun menerjang si rentenir dengan smashnya yang sangat amazing mendarat di wajahnya dan membuat si rentenir kelenger. Di tempat lain, Gyusuk yang sudah berhasil menghabisi satu peleton klan gangster musuhnya seorang diri. Ia pun meminta rekannya untuk berhenti sejenak ke sebuah resto untuk belajar memasak di sana. Yang ternyata setelah bertahun-tahun lamanya menjalani hidup sebagai koki atau orang biasa, Gyusuk rupa-rupanya memang sudah nyaman dan sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi kehidupannya yang kelam sebagai bos gangster dan hanya menginginkan hidup sebagai orang biasa.
형이 뭐 하는 겁니까 지금? 먹어봐. 나 이제 이런 거 만든 사람이다. Dan setelah semua yang terjadi dengan usaha Yun Jung yang sudah dibongkar, Taek-il dan ibunya pun saat ini tinggal bersama Sang Pil di rumahnya, sekaligus ikut merawat neneknya yang sudah pikun dan memulai lembaran baru mereka di sana bersama-sama. 아니 왜 손자 이름만 몰라? 나 누군지 몰라 진짜? 갱순이랑 닮았어. 예, 윤정혜 우리 엄마 이름. 야 끝나갔다. Sementara Gyu-suk setelah pensiun sebagai bos gangster, ia pun memutuskan untuk kembali ke resto dan menjadi koki yang lebih handal dengan Kyung-ju yang sudah diangkat sebagai putri pemilik resto dan kembali melanjutkan sekolahnya. Dan ya, film ini pun berakhir dengan semua orang yang sangat bahagia dengan lembaran baru untuk kehidupan mereka. Tamat. Itu dia Startup, film yang diperankan oleh Pak Le Don Lee. Semoga bisa menghibur hari-hari kalian yang lagi gabut. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan like, komen, dan subrek supaya saya tambah semangat untuk menyajikan rangkuman-rangkuman film-film menarik lainnya buat kalian. Dan mungkin cukup sekian rangkuman kita kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Ojo lali subrek slur dan ciao.